Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali mengulas informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi step by step. Kemudian di sini ada informasi yang pertama, yang mana di sini untuk Web3 atau Web 3.0 meretweet postingan dari Pi News. Nah, di sini kita bisa melihat ya rekan-rekan. Nah, informasinya seperti berikut. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah bisnis yang ingin menerima koin Pi sebagai pembayaran semakin meningkat. Kemudian untuk pemilik bisnis baru yang masuk serta generasi baru yang ikut serta. Kemudian saya ingin menekankan bahwa proses KYC tidak akan pernah hilang meskipun akan terjadi open mainnet. Nah, jadi mungkin di sini banyak sekali ya kalau rekan-rekan lihat dalam Twitter maupun media sosial, Google, Facebook dan lain-lain mengenai perkembangan Pi Network ya, terutama yang ada di wilayah Indonesia maupun yang ada di Cina, Korea dan juga Vietnam ya, yang mana di situ juga sudah banyak sekali bertebaran semacam barter-barter dengan menggunakan koin Pi. Kemudian di situ untuk yang ada di negara Korea, nah di situ sudah ada untuk pembayaran dengan menggunakan koin Pi minimal atau rata-rata satu Pi itu dihargai sekitar 30 sampai 100 US dollar ya untuk melakukan barter dan lain-lain. Kemudian di sini menurut Pi News ya, ini bukan Pi News Media tapi di sini merupakan salah satu informasi masih baru ya rekan-rekan Pi News. Kemudian di sini juga memberitakan informasi yang mengisyaratkan ya, atau di sini intinya kalau kita lihat meskipun nanti terjadi open mainnet dan bagi rekan-rekan yang belum KYC ya, pasti akan terus dilanjutkan untuk masalah KYC-nya. Nah, kemudian di sini masih belum ada informasi secara resmi dari pihak core timnya tentang menuju ke open mainnet ya. Kemudian di sini sekali lagi untuk yang belum KYC tinggal dicek saja dalam aplikasi Pi Browser dan dalam menu Pi KYC ya. Nah, bagi yang belum KYC langsung KYC saja. Kemudian di sini bagi rekan-rekan yang sudah KYC dan menjadi validator ya, tinggal lakukan KYC sebanyak-banyaknya atau validasi sebanyak-banyaknya ya, agar cepat terjadi open mainnet. Kemudian di sini sekilas kalau kita lihat dalam Pi News di sini ya rekan-rekan. Nah, di sini Twitternya seperti berikut ini. Ini hampir mirip dengan Pi News Media tapi di sini bukan Pi News Media. Nah, di sini kalau kita lihat dalam bio-nya di sini seperti berikut ini ya, juga memberitakan informasi berkaitan dengan Pi Network yang sudah di mining 35 juta atau 45 juta pionir. Ini merupakan Twitter yang baru bergabung tanggal sekitar bulan Maret kemarin ya. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi yang disampaikan oleh daripada Pi News di sini. Nah, di sini bisa memberitakan informasi satu hari yang lalu for mainnet ya, time for mainnet, waktunya untuk open mainnet. Nah, di sini mungkin rekan-rekan juga kalau buka Twitter ya, terutama yang berkaitan dengan proyek Pi Network. Nah, di sini mungkin untuk daripada banner di sini ya, mungkin rekan-rekan sudah banyak yang mengetahui open mainnet. Kemudian di sini digadang-gadang open mainnet kembali lagi mencuat pada tanggal 28 bulan Juni 2023 atau hari Pi yang kedua. Kemudian di sini masih belum ada informasi resmi dari pihak core timnya. Nah, di sini memang untuk hari Pi yang kedua jatuh pada tanggal tersebut. Kemudian di sini sebelum kita berbicara banyak tentang masalah open mainnet dan KYC massal ya. Nah, di sini kita bisa menyaksikan seberapa banyak rekan-rekan kita para pionir di seluruh dunia yang sudah mendapatkan saldo di available balance ya. Nah, nanti bagi rekan-rekan yang sudah lolos KYC dan sudah dimigrasikan koin Pi-nya dalam kolom available balance atau dalam mainnet ya rekan-rekan, nanti bisa tulis dalam kolom komentar agar para pionir yang lain juga sudah mengetahui. Kemudian di sini untuk admin sendiri masih belum termigrasikan koin Pi-nya. Jadi masih menunggu ya rekan-rekan ya. Ini sama halnya yang admin alami. Jadi di sini masih dalam fase ke-7 atau step nomor 7 menuju ke nomor 8. Dan di sini findingnya itu cukup lumayan lama ya, hampir sekitar 2 bulan masih belum termigrasi ke saldo available balance atau saldo mainnet. Kemudian di sini kita kembali ke informasi berikutnya yang masih dalam Pi News di sini 2 jam yang lalu. Nah, di sini memberitakan informasi yang cukup menarik. Nah, di sini apakah rekan-rekan bisa melihat dengan jelas berapa saldo koin Pi dari bapak ini atau bagi bapak pionir ini ya. Nah, mungkin rekan-rekan juga bisa melihat, kita bisa untuk memperbesar. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nah di sini saldonya itu mencapai 96 ribuan ya, ini sangat banyak sekali.
Kemudian di sini saldo available balance mungkin sekitar 64.000 koin ya rekan-rekan. Ini sangat banyak sekali dalam P-Mainnet. Artinya di sini mungkin untuk saudara ini merupakan senior. Dan di sini merupakan senior ya, baik senior secara pengalaman, secara umur maupun senior untuk Pi Network ya. Nah, mungkin rekan-rekan yang memiliki banyak koin, tentu saja di situ tinggal menikmati saja ya, dan sudah bisa dilakukan semacam barter-barter terhadap rekan-rekan yang lain ya, yang tentu saja sudah memiliki saldo di dalam available balance. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya, masih dalam Twitter ya. Kali ini informasi datang dari Pi News Media yang sudah checklist warna biru ya, dan tadi itu memang bukan Pi News Media yang asli ya rekan-rekan, jadi namanya hampir sama. Kemudian di sini Pi News Media yang asli, nah di sini checklist warna biru dan pengikutnya itu sudah 650.000 pengikut, dan di sini memberitakan informasi yang bisa dikatakan valid ya, dan berkaitan dengan core team. Nah di sini kita bisa melihat beberapa macam informasi demi informasi. Di antaranya di sini 3 jam yang lalu ya, Pi News Media juga memberitakan informasi yang bisa dikatakan ya cukup menarik sekali untuk kita bahas. Nah di sini untuk Pi News Media di sini memberitakan informasi untuk motivasi ya rekan-rekan, dan di sini dikutip dari Facebook oleh Vietnam atau pionir-pionir dari negara Vietnam ya, dari sini berkumpul dan mengadakan semacam acara makan-makan bersama ya, kita bisa menyaksikan. Nah di sini juga ada informasi yang paling update 10 jam yang lalu. Nah core team sedang menjajaki cara yang lebih baik untuk membuat PNFT dibangun di dalam jaringan Stellar. Tetapi penelitian ini mungkin memakan waktu berbulan-bulan ya. Jadi di sini core team juga sedang mengembangkan semacam NFT. Dan untuk Pi Network itu juga dikabarkan akan memiliki semacam marketplace untuk NFT tersendiri ya, dan sangat lengkap sekali untuk proyek blockchain daripada Pi Network. Tentu saja di sini semakin banyak waktu yang akan tersita ya rekan-rekan untuk mengembangkan proyek atau blockchain daripada Pi Network di sini. Kemudian di sini saya mencoba untuk membuka Twitter resmi dari pihak core team. Nah di sini core team juga memberitakan informasi paling update. Dan sampai saat ini sudah diikuti 2,4 juta pengikut ya untuk dalam Twitter. Nah di sini core team juga memberitakan informasi paling update 15 jam yang lalu. Kalau kita lihat informasi resmi dari pihak core teamnya, nah di sini selamat untuk Connect Social yang telah menjadi pemenang runner up hackathon pada kuartal pertama 2023. Nah kemudian di sini hackathon adalah pengalaman belajar dan menyenangkan yang luar biasa bagi Connect Social di sini ya. Ini adalah ucapan daripada Connect Social yang mendapatkan pemenang untuk runner up ya, atau pemenang kedua dalam event hackathon. Kemudian di sini juga berterima kasih atas umpan balik dan dukungan jaringan Pi dan komunitas. Kemudian kami akan melakukan yang terbaik untuk menambahkan lebih banyak utilitas ke dalam ekosistem Pi Network dengan aplikasi kami atau aplikasi Connect Social. Jadi di sini kalau kita lihat informasi resmi dari pihak core team seperti berikut ya, dan kemudian untuk pemenang hackathon sendiri, mungkin rekan-rekan itu banyak yang belum mengetahui atau bisa dirasa lebih sedikit asing ya. Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian di sini untuk Pi News Media juga mengucapkan selamat untuk Connect Social atau Connect Official ya, yang memenangkan peringkat kedua ya, atau menjadi runner up. Nah kemudian di sini juga Pi Internasional atau Pi Channel Internasional juga mengucapkan selamat, dan banyak sekali pionir-pionir yang mengucapkan selamat ya untuk pemenang yang kedua. Kemudian di sini kita coba lihat informasi berikutnya lagi. Dan di sini 1 hari yang lalu ya, core team juga memberitakan informasi updating. Infrastruktur PiChat telah berhasil dimigrasikan minggu ini. Hal ini memungkinkan aplikasi PiChat untuk lebih sering mengembangkan fitur baru dan penskalaan independen. Penting untuk pengembangan ekosistem dan pembuatan utility. Selain itu kami juga memperkenalkan tampilan dan gaya baru pada obrolannya. Nah di sini ada PiChat ya rekan-rekan, dan check out the fresh log of chat. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam dashboard rekan-rekan semuanya dalam aplikasi Pi Network ya, di sini sudah ada semacam pembaruan yang mana tadi sudah disampaikan oleh pihak core teamnya. Kemudian di sini kita ada 2 menu ya, chat, kemudian ada feedback. Nah di sini ada menu chat, kita coba cek and recheck sedikit. Kemudian di sini tampilannya seperti berikut ini ya, PiChat is required. Nah kemudian kita allow karena di sini aplikasinya resmi dari pihak core team. Nah di sini seperti berikut ini ya. Kemudian obrolan global dalam berbagai bahasa bagi seluruh anggota dari 175 negara untuk berkomunikasi, berdiskusi, membangun komunitas Pi Network secara bersama-sama ya.
Kemudian ini juga bisa menjadi tempat core team untuk membuat pengumuman dan berinteraksi dengan semua para pioner. Jadi rekan-rekan wajib untuk menggunakan fitur ini ya. Kita coba berikutnya. Kemudian di sini ada kebijakan obrolan. Kemudian di sini tidak mengizinkan perilaku yang lain-lainnya. Artinya di sini syarat dan ketentuan rekan-rekan harus mengikuti. Nah, kemudian di sini juga ada semacam FAQ-nya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kemudian di sini kita sudah memasuki kolom pichat yang terbaru yang paling update ya, resmi dari pihak core teamnya. Tampilannya seperti berikut. Kemudian di sini ada yang dalam versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain ya. Kemudian di sini juga ada pengumuman informasi demi informasi resmi dari pihak core team. Kita bisa cek untuk announcement-nya. Nah, di sini core team memberitakan informasi ya, 19 hari yang lalu, 26 hari yang lalu, kemudian 29 hari yang lalu ya. Artinya sangat jarang sekali core team itu memberitakan updating informasinya ya. Jadi untuk hal-hal yang penting tentu akan diupdate oleh core team. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam percakapan bahasa Indonesia. Nah, di sini banyak sekali ya rekan-rekan yang bisa bertanya dan lain-lain. Kemudian bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, kendala dan lain-lain nanti bisa di-sharing-sharing dalam kolom chat yang ada di sini. Nanti akan ada semacam moderator yang mencoba untuk menjawab pertanyaan dan keluhan rekan-rekan semuanya. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang digadang-gadang menuju ke dalam fase open mainnet, dan kemudian kita akan segera memasuki untuk hari Pi yang kedua ya, tepatnya sekitar 1 atau 2 bulan lagi pada tanggal 28 Juni 2023. Bagaimana pendapat rekan-rekan? Silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.